Bisnis thrifting. Di dalam bisnis pakaian bekas ini, kita harus punya tekad yang kuat karena saingannya sangat ketat. Pengen tahu bagaimana cara memulainya? Tonton terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Semoga sobat YouTube selalu sehat dimanapun sobat YouTube berada. Kembali lagi di channel YouTube Cucu Hermawan, dimana channel ini memberikan informasi tentang dunia bisnis, thrifting, dan juga bal-balan. Kali ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang awal mula bisnis thrifting saya pada pertengahan tahun 2020 sampai sekarang. Hitungannya sih saya masih baru ya di dunia thrifting, tapi apa salahnya ya kita sharing-sharing ilmu. Jadi bisnis thrifting itu emang susah-susah gampang ya, terutama buat yang baru mau terjun di dunia bisnis thrifting ini. Karena apa? Saya juga sampai sekarang masih belajar tentang brand, menentukan harga, pesaing-pesaing juga kita masih pengen tahu nih mereka jual apa, bagaimana cara menjualnya. Masih terus belajar sampai sekarang dan emang terus belajar ya. Emang sih semua bisnis juga sama, kayaknya nggak cuma thrifting. Emang selalu ada hal-hal baru di dalam bisnis. Makanya ketika sobat YouTube yang mau terjun di dunia bisnis, sangat penting untuk menganalisa pasar ya, menganalisa market, siapa aja nih dan bagaimana cara memulainya. Dan tentunya menganalisa pasar ini tidak hanya bermanfaat untuk di dunia thrifting ya, tapi juga bisa diaplikasikan ke bisnis-bisnis lain selain thrifting. Misalkan sobat mau bisnis distro, bisnis tentang sepatu, fashion, dan yang lain-lain juga tentunya penting banget menganalisa pasar. Menganalisa pasar itu sangat gampang banget ya, kita langsung aja search di Google tentang thrifting, nanti akan muncul berbagai informasi tentang dunia thrifting, jenis produk apa aja yang dijual di thrifting, dan juga bagaimana cara menjualnya sudah lengkap di Google. Jadi gampang banget ketika kita akan memulai bisnis, kita harus tahu dulu nih pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa, pesaingnya juga seperti apa. Selain Google, yang paling penting adalah kita langsung cek aja di Instagram, bisa main hashtag ya. Apa hashtagnya? Hashtag thrifting, bisa nanti akan muncul tuh informasi tentang thrifting, produk-produk yang lagi hype nih di dunia thrifting apa. Kayak tahun sekarang nih lagi hype banget nih tentang naskah yang vintage atau varsity, lagi ramai tuh. Jadi buat sobat yang baru mau mulai bisnis bisa menjadi referensi gitu kan yang lagi ramai. Dan selain itu juga kita bisa lihat nih siapa aja pesaing kita. Jadi kita bisa mempelajari teknik-teknik yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Teknik pemasarannya, teknik fotografinya, teknik cara menjualnya, harganya, tag yang dipakainya, dan segala macam itu juga penting. Jadi yang penting adalah kita menganalisa pasar dan tahu kondisi pasar di dunia thrifting itu. Sangat penting nih kita tahu pesaing kita, bukan untuk menjadi musuh ya, tapi untuk sukses bersama. Kok bisa? Ya tentunya semakin ramai pesaing kita berarti pasarnya makin ramai juga, dan makin banyak orang-orang yang mengenal dunia thrifting. Pasarnya juga berarti makin banyak, peluang kita menjual juga semakin banyak. Dan tentunya ini penting menganalisa pasar, tidak hanya dilakukan ketika awal bisnis, ini juga terus dilakukan ketika bisnis berjalan, untuk mendevelop produk dan juga brand kita ya. Dengan menganalisa pasar kita bisa mengurangi resiko kerugian yang akan kita dapatkan, juga bisa meningkatkan keuntungan yang kita dapatkan. Jadi ketika kita menganalisa pasar nih, tidak hanya melihat pesaing-pesaing kita bisa melihat bagaimana pesaing kita cara menjualnya, bagaimana pesaing kita membuat produknya, diposting di Instagram sebagus apa, bagaimana cara memotretnya, bagaimana cara menulis deskripsinya dan segala macam. Apakah dia jualannya via IG Live, apa jualannya via Facebook, apa jualannya via Shopee Live, dan segala macamnya. Kita lihat pasarnya, bagaimana pesaingnya, lagi rame, lagi trending nih produknya apa, dan segala macam. Jadi buat sobat YouTube nih yang baru mau bisnis thrifting, harus wajib nih menganalisa pasar. Itu yang paling penting. Tentunya analisa pasar ini tidak hanya berlaku di dunia thrifting, tapi juga bisa diaplikasikan ke berbagai bisnis yang lain. Nah, setelah kita tahu nih yang trending lagi apa, buat kita nih yang baru mau mulai bisnis thrifting,
enaknya sih kita jualan yang paling banyak diminati orang. Karena apa? Karena ketika produk kita banyak diminati orang, itu cepet banget lakunya. Minimalnya dalam seminggu ketika kita mulai ada satu sales atau satu produk yang keluar yang kejual gitu. Karena penting banget nih ketika mulai bisnis ada satu orang yang beli itu kayak gimana ya, semangat gitu ya jadinya. Jadi nggak hanya jualan gitu kan, sebulan jualan nggak ada yang beli, itu ngerasa down sendiri. Jadi ketika kita mulai bisnis dengan produk yang banyak diminati, tentunya cepet banget muternya atau cepet banget ada orang yang beli. Itu juga membuat semangat kita jadi lebih semangat untuk berbisnis. Jadi kita langsung search aja kira-kira apa nih yang diminati banyak orang. Kalau di Instagram misalnya nih banyak yang belanja kan banyaknya cewek misalnya kan, banyak belanja cewek pada belanja apa nih? Belanja sekarang bulan Ramadan bentar lagi belanja gamis atau belanja pakaian muslim atau mungkin krunek itu kan cewek-cewek sering belanja sepatu. Bisa dimulai menjual produk-produk thrifting di produk-produk tersebut ya. Misalkan yang cewek tuh yang lagi rame itu krunek tangan balon misalnya. Jadi kita mulai jualan produk cewek, krunek tangan balon. Insya Allah ketika kita memulainya dengan banyak diminati, cepat juga keluar produknya. Maksudnya kejual gitu ya, keluar itu kejual produknya. Selain produk-produk yang banyak diminati, kita juga bisa menjual produk-produk yang bermerek nih. Jadi Sobat YouTube tinggal menjual produk-produk seperti Nike, Adidas, Tracer, atau Supreme yang tentunya orang lain sudah kenal gitu ya, sudah akrab dengan kata-kata atau brand tersebut. Jadi tidak usah banyak promosi lebih gede karena brand tersebut sudah banyak terkenal dan sudah terbukti kualitasnya. Tapi perbandingannya gini nih, ketika kita mulai menjual dengan produk yang bermerek, kita mengeluarkan budget juga agak lebih tinggi nih ya, dengan ya untungnya juga lumayan juga dibandingkan dengan produk-produk yang fashion tidak terlalu terkenal. Kita mengeluarkan budget ya sedikit aja tapi untungnya lumayan gede. Jadi tinggal dipilih aja tuh mau mulai dengan bisnis dengan produk yang bermerek atau yang emang banyak diminati tapi harganya sedikit tapi cuannya lumayan gede. Tinggal dipilih aja gimana selera. Baik produk yang bermerek atau yang banyak diminati tentunya punya pasarnya masing-masing ya, orangnya seperti apa yang membeli produk tersebut, cewek atau cowok, usianya berapa, dan itu sangat penting nih buat kita untuk membuat target pasar kita nih nanti di Instagram atau di marketplace lain. Ketika kita sudah memilih produk apa aja yang akan kita jual, kita langsung memilih target pasar nih, apakah produk tersebut dijualnya ke cewek apa cowok, ke usianya yang berapa tahun, misalkan 25 tahun sampai 40 tahun atau 30 tahun ke atas dan segala macamnya, atau misalkan ini ke anak muda nih yang hypebeast atau ke anak skateboard nih. Jadi kita sudah menentukan target pasar yang akan kita bidik gitu ya. Jadi ketika memulai bisnis thrifting ini tidak ngeblank banget, ini saya jualan kemana, jadi saya tahu nih ini produknya saya jual ke sini, jual ke sini, dijual ke sini. Jadi enak gitu ketika mulai langsung kita targetkan ke orang-orang tersebut gitu. Jadi target pasarnya pun sudah jelas biar tidak ngeblank banget. Kalau sudah lengkap nih, kita sudah tahu kondisi pasar, produk apa yang sudah dijual dan kemana akan menjualnya. Coba pikirkan kira-kira nama brand yang akan kita buat namanya apa. Dan tentunya nama brandnya harus sesuai dengan produk yang kita jual. Dan tentunya harus low banget lah istilahnya ya, produknya yang ini nama brandnya nih gue banget lah gitu ya. Kayak banyak banget nama brand-brand unik tentunya dan yang melekat banget di dunia thrifting ini seperti X-Style, Big Boss, Select Thrift dan segala macam. Tentunya simple-simple dan unik gitu didengarnya. Kita memilih brand yang unik ya, beda dari yang lain. Karena beda itu sangat penting ya, kata Panji Pragiwaksono tuh sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi nih. Jadi kata Panji Pragiwaksono, stand up comedian, sedikit lebih beda itu lebih baik dari sedikit lebih baik. Apalagi kalau kita udah sedikit lebih beda ditambah sedikit lebih baik. Wah, itu tambah bagus banget ya. Jadi coba pikirkan nama brand toko atau nama brand bisnis kita yang ya unik lah,
ya kayak misalkan Nike itu kan gampang disebut ya. Saya kasih contoh nih, misalkan brandnya Thrift, itu kan kayak perjalanan untuk nge-thrift, atau Thrift, gak tau deh udah ada apa belum. Dan tentunya penting buat ngecek nama toko ini yang kita buat ini sudah ada belum nih di Instagram atau di e-commerce lain, di Tokopedia atau di Shopee. Kan nanti lebih keren nih kalau kita dapatkan URL yang sesuai dengan nama brand kita nih, kayak instagram.com/kaos distro aja, atau misalkan yang tadi saya sebutkan tokopedia.com/thrift. Kan keren gitu ya, jadi username-nya tuh jadi ikonik juga buat brand kita itu. Selain nama brand, logo brand juga harus sama uniknya nih. Jadi ketika kita punya nama brand, logonya juga harus nyentrik ya, harus eye catching. Jadi ketika ada orang ngeliat pun jadi harus langsung ingat nih, oh ini logonya ini tuh, nama brandnya ini ya. Kayak Nike kan simple kan, cuman checklist doang, oh ini brand Nike, atau X doang, oh ini Off-White, atau segitiga doang, oh ini Paras. Dan ya kayak gitu ya. Jadi memulai logo itu penting juga ya, harus nyentrik mungkin lah, biar orang tahu nih logo punya brand kita gitu. Nah, ketika kita sudah punya nama brand, logo brand, produk apa yang mau dijual, kemana kita ngejualnya, yuk kita coba mulai thrifting di thrift shop yang terpercaya tentunya ya. Kita mulai beli satuan dulu nih, misalnya kita mau beli crewnecknya seperti apa, crewneck buat cewek yang gambar kartun, misalkan yang Snoopy atau Peanuts nih, khusus Peanuts aja nih ya. Target pasarnya juga ke cewek yang anak muda yang suka kartun. Jadi enak kita ngejualnya, kita cari produk-produk di thrift shop yang ngejual Peanuts atau Snoopy. Kita kumpulin lalu kita jual ke orang-orang yang juga senang Snoopy. Jadi belinya gampang, nyarinya gampang, dan ngejualnya juga gampang gitu. Jadi lebih tertarget gitu kan. Jadi sudah punya semuanya, tinggal dipraktekkan nih. Yuk kita coba mulai beli 1, 2 produk, 3 produk, mulai dari kaosnya, crewnecknya, hoodie-nya, segala macem. Dimulai aja. Setelah misalkan nih udah mulai cuan nih, udah mulai untung gitu kan, coba beli paketan ya, belinya 10 piece, 20 piece. Jadi nggak langsung beli banyak, beli dikit-dikit aja. Nah baru nih kalau sudah mulai gede ya, followersnya udah banyak, marketnya sudah terbentuk gitu kan, tokonya sudah mulai terkenal, baru berani bongkar bal. Jadi yang awal mulai beli itu jangan langsung bongkar bal, karena bongkar bal itu nggak tertarget gitu kan. Jadi kalau bal itu kan isinya macam-macam ya, ada mulai dari yang brandnya reject, ada yang juga yang fashion aja, brandnya malah dikit gitu kan. Jadi brandnya pun belum tentu kita bisa ngejual yang branded. Ini ya salah satu resiko juga yang kita terima ketika kita bongkar bal. Nah, untuk mengurangi resiko itu, makanya ada analis pasar di awal dan harus tertarget juga pasarnya gitu. Kan kalau bongkar bal kan tentu banyak banget barang-barang fashion dan rejectnya. Apakah sobat sudah siap dengan produk-produk rejectnya mau kemanain? Atau barang-barang fashionnya mau kemanain? Ketika misalkan bongkar hoodie atau crewneck yang isinya cuma 200 piece, lalu yang brandednya cuma berapa piece, misalkan paling banyak misalkan 20 lah, 25 piece, sisanya 160 sekian piece kemanain? Apakah mau dibuang begitu saja? Kan enggak, tetap harus ada marketnya gitu kan. Jadi ketika kita mulai bisnis, bagusnya mulailah dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Tapi buat sobat YouTube yang berani atau nekat, ya nggak ada salahnya langsung bongkar bal. Atau emang mau jualan bal juga nggak apa-apa. Setelah kita punya logo brand, nama brand, produknya sudah ada nih, udah siap jual, yang paling penting adalah marketing. Marketingnya ada 2 cara nih ya, yang sudah terkenal. Yang pertama adalah secara offline dan juga online. Kalau offline ini agak panjang ceritanya ya, karena kita harus punya toko, sewa tempat ya, mencetak brosur atau segala macam. Yang paling murah tentunya adalah dengan online. Nah, online ini banyak juga cabangnya kayak marketplace atau segala macam. Yang paling penting kita harus punya Instagram. Minimalnya punya Instagram dulu lah, yang paling gampang. Setelah itu kita harus juga punya Tokopedia atau Shopee untuk rekening bersama gitu ya. Jadi lebih trusted, lebih terpercaya. Tentunya ini tutorial-tutorial tentang marketplace itu sudah banyak di Google dan juga sudah banyak di YouTube ya dan segala macam. Yang saya tekankan di sini adalah ketika kita membangun sebuah bisnis, kita harus menjaga reputasinya.
baik itu di semua medsos, semua e-commerce. Kita harus menjaga reputasi kita dari awal memulai bisnis sampai nanti akhir lah gitu ya. Harus menjaga reputasinya. Jadi diharapkan dengan pelayanan yang terbaik, berikan respon yang secepat mungkin, dan keamanan bertransaksi dengan bukti-bukti transfer. Kalau di Instagram, kalau di Shopee atau e-commerce kan ada bintang gitu kan, jadi lebih aman. Dan jaga nama baik brand tersebut, karena nama brand itu bisa jadi adalah batu loncatan sobat untuk lebih kaya. Bisnis thrifting memang tidak menjanjikan kesuksesan, tapi ketika kita bekerja keras, berani mencoba, maka tidak ada yang tidak bisa. Jadi selamat mencoba, selalu bahagia, dan semoga cepat kaya. Saya Cece Hermawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat berkarya.